Terima kasih Anda masih di Liputan 6 SCTV Jawa Timur. Saudara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis terhadap 2 pemeran video asusila kebaya merah. Masing-masing dijatuhi hukuman 1 tahun 2 bulan penjara dan 1 tahun penjara. Para terdakwa dinilai terbukti membuat video dewasa secara bersama-sama. 2 terdakwa kasus video asusila kebaya merah, yakni pemeran pria BA dan pemeran wanita AH menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Surabaya Selasa sore. Terdakwa BA akhirnya dijatuhi hukuman 1 tahun 2 bulan penjara, sedangkan terdakwa AH dijatuhi hukuman 1 tahun penjara oleh majelis hakim. Keduanya dinilai terbukti membuat video asusila secara bersama-sama dan disebarluaskan ke media sosial. Anak-anak ini kan istilahnya anak-anak yang masih muda yang punya potensial, mereka hilaf. Bagi kami ini sebuah surprise banget karena ancaman hukumannya untuk pornografi itu kan maksimal 12 tahun. Sementara itu BA dan AH juga mendapat vonis tambahan dalam kasus video dewasa lainnya, yakni saat memerankan video mesum bertiga dengan perempuan lain CZ. Sehingga BA divonis tambahan 1 tahun 2 bulan penjara dan AH divonis tambahan 1 tahun penjara. Sedangkan CZ divonis 1 tahun penjara. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, seorang guru ekstrakurikuler bela diri di sebuah SD di Kota Probolinggo diringkus polisi karena mencabuli muridnya. Polisi menyelidiki kemungkinan adanya korban pencabulan lainnya. Polisi meringkus MS, guru ekstrakurikuler bela diri di sebuah SD di Kota Probolinggo. Pria 55 tahun itu dilaporkan polisi karena mencabuli murid lelakinya. Kepada petugas, MS mengakui perbuatannya. Ia mencabuli seorang muridnya 3 kali di toilet sekolah serta di sekitar sawah dekat sekolah. Tersangka juga mengatakan pernah menjadi korban pencabulan oleh kakak kelasnya waktu masih sekolah. Kita lakukan penyelidikan, kemudian kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi. Di situ didapatkan fakta bahwa ternyata memang korban ini memang merupakan korban pencabulan dengan cara disodomi oleh tersangka ini. Tetapi untuk profesi tersangka ini, profesinya? Jadi profesi tersangka ini adalah swasta, cuma dia memang diberikan kepercayaan oleh salah satu sekolah di Probolinggo untuk mengajar ekstrakurikuler bela diri kepada korban. Berapa kali korban dicabuli? Jadi menurut keterangan tersangka bahwa pencabulan ini dilakukan terhadap korban lebih dari 1 kali, dilakukan pada saat kegiatan ekstrakurikuler ini diberikan. Kemudian korban ini karena di bawah umur, kemudian diajak berulang-ulang lebih dari 1 kali. Polisi sedang mengembangkan kasus itu sebab ditengarai masih ada korban pencabulan lainnya. MS dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan Diar Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, polisi menggerebek sebuah rumah kontrakan di Jember, Jawa Timur karena kerap digunakan sebagai ajang pesta narkotika jenis sabu-sabu. Polisi yang menyamar sebagai ustadz ini menggerebek sebuah rumah kontrakan di Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Jember yang diduga digunakan sebagai ajang pesta sabu-sabu Selasa malam. Awalnya Rizal mengelak, namun setelah polisi menemukan barang bukti sabu-sabu serta alat hisap yang hendak digunakan, akhirnya tidak bisa membantahnya. Sementara teman pelaku kini masih diperiksa polisi. Hasil pemeriksaan, Rizal tidak hanya sebagai pengguna barang haram, juga sebagai pengedar, sebab dari TKP ditemukan 3 paket kecil sabu-sabu berikut alat timbang. Berawal dari informasi masyarakat di suatu rumah kontrakan di Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawa, sering dijadikan pesta narkoba. Kemudian setelah kita melakukan penyelidikan dan kita mendekati sasaran, didapati tersangka sedang duduk di ruang tamu dan sedang membongkar isi bungkusan yang baru melakukan transaksi dengan bandar. Kemudian setelah kita lakukan penggeledahan, didapati pada diri tersangka tersebut 3 klip narkotika jenis sabu-sabu. Yang pertama, 1 klipnya
beratnya 1,4 gram, kemudian yang kedua 0,36 gram, dan yang klip ketiga 0,32 gram. Pelaku dijerat Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika dengan ancaman hukuman 4 hingga 12 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Sementara itu, saudara, hasil operasi Tumpas Semeru selama 2 minggu, Polda Jatim membongkar jaringan mulai Jakarta hingga sindikat internasional dari Thailand dan Malaysia. Tak hanya meringkus pelaku, polisi juga menyita 80 kg sabu-sabu yang langsung dimusnahkan. Sabu-sabu seberat lebih dari 80 kg senilai 120 miliar rupiah dimusnahkan di Tres Narkoba Polda Jatim dengan cara dibakar. Barang haram ini hasil dari operasi Tumpas Semeru yang digelar selama 2 minggu. Sementara 661 tersangka jaringan narkoba ditangkap. Selain sabu-sabu, petugas menyita ganja seberat 26 kg lebih dan 690 butir pil ekstasi. Modus jaringan pengedar ini yakni memasukkan sabu-sabu ke dalam kemasan teh Cina. Barang bukti yang dimusnahkan pada hari ini merupakan ungkapan dari 3 kasus. Yang pertama, 2 kasus dilakukan oleh Polrestabes, yang 1 kasus dilakukan oleh Polda Jatim. Ini jaringan internasional, jaringan Jawa Timur, Jakarta, Malaysia, Thailand. Ya, dan jaringan ini sudah kita identifikasi, kita akan terus melakukan pengembangan. Tersangka diancam pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup hingga denda 10 miliar rupiah. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Guna menekan harga beras yang terus melambung di pasaran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Rabu pagi menggelontorkan beras bulog ke pedagang pasar tradisional. Pedagang sembako di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan mendapat jatah tambahan berupa 50 sak beras bulog jenis medium kemasan 5 kg. Distribusi beras bulog itu dilakukan di Sperindak untuk menekan harga beras yang selama beberapa pekan ini terus naik. Pedagang sembako di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan mendapat jatah tambahan berupa 50 sak beras bulog jenis medium kemasan 5 kg. Distribusi beras bulog itu dilakukan di Sperindak untuk menekan harga beras yang selama beberapa pekan ini terus naik. Agar tidak terjadi penyelewengan harga, petugas memberi arahan kepada para pedagang untuk menjual beras dengan harga Rp47.000 per 5 kilogramnya. Menurut Rizky Paramita, Kabid Perdagangan di Sperindak Kota Pasuruan, pemerintah menggelontorkan beras bulog karena harga beras terus naik. Agar distribusinya merata, petugas mendropping langsung beras bulog ke pedagang pasar. Kita melakukan pengedropan atau pendistribusian beras itu melalui pedagang sesuai dengan komitmen kita terhadap dengan Bulog kemarin, bahwa setiap pedagang akan selalu dikirim beras SPHK dengan harga HET 47.000 per saknya. Nah, itu terus kita pantau, kita komunikasi dengan Bulog. Nah, kita sedang mengajukan penambahan kuota. Nah, 1 hari ini kan setiap toko dikirim 50. Nah, kita akan meminta kuota lagi untuk pedagang-pedagang yang lain dan untuk penambahan kuota. Kenaikan harga beras menurut pedagang terjadi sejak awal bulan Agustus. Beras medium dijual Rp317.000 per 25 kg atau Rp13.500 per kilogramnya. Kalau harga beras selain Bulog ya ini terus naik kalau harganya. Kalau Bulog normal. Berapa kalau di selain Bulog di sini di pasaran berapa per medium? Kalau beras yang selain Bulog harganya 317,5. Oh gitu. Iya. Kalau yang premium? Kalau premium saya enggak itu, medium saja. Oh, medium saja. Iya. 13.700 berarti. Per sak 25 maksud saya itu. Oh, kalau iya. eceran per kilonya? 13.500. 13.500. Iya. Selain di Pasar Kebon Agung, beras bulog jenis medium juga digelontorkan ke sejumlah pedagang di 3 pasar tradisional lain di Kota Pasuruan. Di Sperindak setempat kini tengah mengajukan tambahan kuota kepada Bulog untuk mendukung distribusi kepada para pedagang. Dan dari Gafur melaporkan dari Pasuruan.
Jelang lawan Borneo FC, bek asing andalan Persebaya cedera. Simak selengkapnya usai jeda pariwara berikut.